Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Batu-batu di dalam toples. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Di beberapa tahun yang lalu, di sebuah sekolah bisnis terkemuka di Amerika Serikat, seorang profesor menyampaikan kuliah yang luar biasa tentang ekonomi sosial di dalam kelas strata 2 yang diajarnya. Tanpa menjelaskan apa yang sedang dilakukannya, dengan hati-hati sang profesor meletakkan sebuah toples kaca di atas mejanya. Lalu dengan diikuti tatapan mata keheranan dari para mahasiswanya, dia mengeluarkan sekantung penuh dengan batu dan mulai memasukkan batu-batu yang ukurannya cukup besar itu ke dalam toples sampai tidak ada lagi batu yang dapat dimasukkan. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menjawab, "Sudah, Prof, sudah penuh." Sang profesor tersenyum. Dari bawah mejanya, dia meraih dan mengeluarkan tas kedua. Nah, tas yang satu ini isinya penuh dengan kerikil. Lalu dia menuangkan kerikil-kerikil itu sambil menggoyang-goyangkan toples agar kerikil-kerikil kecil itu bisa mengisi celah-celah di antara batu-batu yang lebih besar yang sudah ada di dalam toples. Untuk kedua kalinya, dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" "Belum," jawab mereka. Rupanya sekarang mereka sudah mulai dapat menebak. Tentu saja mereka benar, karena sang profesor mengeluarkan lagi sebuah kantong. Kantong ketiga ini penuh berisi dengan pasir halus. Dia berusaha menuangkan pasir itu ke dalam toples, mengisi celah-celah di antara batu-batu besar dan kerikil-kerikil yang telah dimasukkan sebelumnya. Lagi-lagi dia bertanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" "Mungkin belum, Prof, tapi yang tahu cuma Anda," jawab mahasiswanya. Tersenyum mendengar jawaban itu, sang profesor mengeluarkan sebotol air. Dia menuangkan ke dalam toples yang telah berisi batu-batu, kerikil-kerikil, dan pasir halus itu. Ketika tidak ada lagi air yang dapat dituangkan ke dalam toples itu, dia meletakkan botol air dan memandang ke seluruh kelas. "Nah, sekarang katakan, apa pelajaran yang dapat kalian petik?" Begitu dia bertanya kepada para mahasiswa. Seorang mahasiswa dengan segera menjawab, "Maknanya, tidak peduli seberapa padat jadwal Anda selalu bisa menambahkan sesuatu ke dalamnya. Bukankah ini sekolah bisnis terkenal, dan itu yang kita pelajari?" Sambil tersenyum penuh empati, sang profesor berkata, bukan itu. Apa yang ditunjukkan adalah jika kalian
ingin memasukkan batu-batu yang besar, maka kalian harus memasukkannya pertama kali. Seandainya saya memasukkan dengan urutan terbalik, air, pasir, kerikil, lalu baru batu-batu yang besar, maka tidak mungkin batu-batu besar yang bisa saya masukkan akan sebanyak ini. Itu adalah pelajaran tentang prioritas. Ibu bapak, saudara-saudara, bayangkan toples itu adalah hidup kita, hidup Anda dan saya. Apa batu-batu besar yang ada di dalam toples kita? Apa hal-hal yang paling penting yang harus dimasukkan ke dalam kehidupan Anda? Jangan penuhi hidup Anda dengan kerikil, pasir, dan air sehingga tidak ada tempat untuk batu-batu berharga. Pastikan untuk pertama-tama memasukkan batu-batu berharga ke dalam hidup Anda untuk mengisi toples Anda. Di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat 20 dipersaksikan begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya adalah prinsip dan sikap dasar yang harus kita praktikkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita jika kita memilih kehidupan dan berkat. Dengan prinsip dan sikap dasar itulah kita dimampukan untuk memilih dan memasukkan batu-batu berharga ke dalam toples kehidupan kita. Bahwa batu-batu berharga itu kita pilih dalam koridor mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami keliru memilih apa yang seharusnya diprioritaskan, apa yang semestinya dijadikan batu-batu berharga yang kami masukkan ke dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau dan mampu menjadikan prinsip mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya sebagai dasar di dalam memilih dan memasukkan batu-batu berharga ke dalam toples kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kembali kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu, uluran tangan kasih-Mu bagi setiap kami, para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit,
Ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang bimbang karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, usaha, dan sebagainya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada pasutri-pasutri yang rindu untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Bagi semua itu, kami berdoa. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah yang Tuhan ikut sertakan, mengerjakan, mewujudkan misi Allah di dunia ini, agar gereja-gerejamu boleh makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi proses pencalonan penatua tahun pelayanan 2025-2028. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan seluruh rangkaian proses gerejawi menjadi sarana yang baik dan benar dalam tangan Tuhan, untuk akhirnya boleh menyatakan siapa orang-orang yang Tuhan beri kesempatan, tanggung jawab, kehormatan untuk turut serta melayani selaku kawan-kawan sekerjamu, selaku hamba-hambamu. Kami bersyukur ya Bapa untuk proyek perbaikan lift di Aula Penabur Hibrida yang sudah selesai, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan baik gereja maupun sekolah di lingkungan Penabur Hibrida. Kami tetap berdoa untuk upaya yang masih dilakukan dalam rangka pendaya gunaan rooftop GKI Gading Indah menjadi ruang jemaat terbuka ramah keluarga. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi pelayanan di bidang kesehatan seperti yang diselenggarakan oleh Klinik Gria Kasih Indah. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menyempurnakan pelayanan yang dilakukan itu sehingga menjadi sarana yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling, tapi juga turut memuliakan nama Tuhan. Kami kembali juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang baru dalam makin menegakkan keadilan, kebenaran, mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Khususnya kami berdoa bagi penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Kami juga bersyukur ya Bapa, dengan telah terpilihnya Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan mengemban tugas yang tidak ringan di dalam meningkatkan kualitas keberadaan gereja-gereja anggota khususnya, tapi gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Tuhan yang sempurnakan dan berkati pelayanan mereka.
Kalau tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami kiranya boleh beristirahat dengan cukup, besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.